Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sintesis perkuliahan usul fiqh, Fakultas Tarbiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, dosen pengempu Dr. Muhammad Rusdi, MPD. Niat dan orientasi perkuliahan. Niat dan orientasi perkuliahan, Rizki Manusia, Usul Fiqh 25 SKS, Istiqomah mingguan, diskusi kelompok via WA, dan diskusi kelas dan teori ilmu. Pengertian usul fikih. Secara bahasa, usul berarti dasar atau fondasi, sedangkan fikih berarti memahami. Menurut Imam Al-Amidi, usul fikih adalah ilmu tentang dalil-dalil fikih secara global, beserta cara mengambil hukum darinya dan keadaan orang yang berijtihad. Dengan demikian, usul fiqh bukan membahas hukum halal atau haram secara langsung, tetapi membahas bagaimana hukum tersebut ditetapkan berdasarkan dalil syariat. Perintah dan larangan, amar dan nahi. Amar adalah lafaz yang menunjukkan perintah dari pihak yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Hukum asal amar menunjukkan wajib sampai terdapat dalil yang memalingkan kepada sunnah, mubah, atau makna lainnya. Sebaliknya, nahi adalah lafaz yang menunjukkan larangan. Kaidah usul menyatakan al-aslu fin nahyi lil tahrim. Artinya, hukum asal larangan menunjukkan haram, namun keduanya dapat berubah makna apabila terdapat qarinah yang mengubah maksud. Dan tahsis. Lafal am merupakan lafaz yang mencakup seluruh individu tanpa pengecualian. Contohnya adalah lafaz kullu atau annas. Namun keumuman tersebut dapat dikhususkan melalui proses yang disebut tahsis. Tahsis dapat berasal dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, maupun akal menurut sebagian ulama. Mutlak dan muqayyad. Mutlak adalah lafaz yang tidak dibatasi sifat tertentu, sedangkan muqayyad adalah lafaz yang dibatasi oleh sifat atau syarat tertentu. Dalam kondisi tertentu berlaku kaidah hamlul mutlak alal muqayyad. Artinya lafaz mutlak dibawa kepada makna muqayyad apabila sebab dan hukumnya sama. Mujmal dan mubayyan. Mujmal merupakan lafaz yang maknanya belum jelas sehingga memerlukan penjelasan, sedangkan mubayyan adalah penjelasan terhadap lafaz tersebut. Penjelasan dapat dilakukan melalui Al-Quran, Sunnah Nabi, perkataan, perbuatan, maupun ketetapan Rasulullah. Zahir dan takwil. Zahir adalah lafaz yang menunjukkan makna yang langsung dipahami. Namun apabila terdapat dalil yang kuat, makna tersebut dapat dipalingkan melalui proses takwil. Takwil hanya diterima apabila memenuhi syarat ilmiah dan memiliki dasar yang sah menurut syariat. Nasak dan mansukh. Nasak adalah penghapusan suatu hukum syariat oleh dalil syariat yang datang setelahnya. Syarat nasak antara lain adanya pertentangan yang tidak dapat dikompromikan dan dalil penghapusan datang setelah hukum pertama. Hikmah nasak diantaranya adalah memberikan kemudahan bagi umat serta menyesuaikan perkembangan dakwah Islam. Ta'arud dan tarjih. Ta'arud adalah keadaan ketika dua dalil tampak bertentangan. Para ulama menyelesaikan melalui beberapa tahapan. Pertama, mengkompromikan kedua dalil. Apabila tidak memungkinkan dilakukan tarjih, yaitu memilih dalil yang lebih kuat. Jika tetap tidak memungkinkan, maka dalil dilihat kemungkinan adanya nasak. Ijma. Ijma merupakan kesepakatan seluruh mujtahid umat Islam pada suatu masa setelah wafat Nabi Muhammad SAW mengenai suatu hukum syariat. Mayoritas ulama sepakat bahwa ijma merupakan hujjah syai'ah setelah Al-Quran dan Sunnah. Jenis ijma meliputi ijma syarih dan ijma sukuti. Perbuatan Nabi dan khabar hadis. Sunnah Nabi terdiri atas ucapan, perbuatan, dan ketetapan beliau. Perbuatan Nabi dapat menunjukkan wajib, sunnah, maupun mubah sesuai indikator yang menyertainya. Sedangkan khabar hadis dibagi menjadi mutawatir, masyhur, dan ahad, yang memiliki kedudukan masing-masing dalam penetapan hukum. Qiyas merupakan menyamakan hukum suatu kasus baru dengan kasus yang telah memiliki dalil karena keduanya memiliki ilat yang sama. Rukun qiyas terdiri atas as, far, hukum as, dan ilat. Melalui qiyas, hukum Islam mampu menjawab persoalan baru yang
belum dijelaskan secara eksplisit dalam nas. Hukum. Dalam proses istinbat hukum, maka para ulama mengikuti urutan dalil. Pertama Al-Quran, kedua sunnah Nabi, ketiga ijma', keempat qiyas. Apabila belum ditemukan penyelesaian, maka dilakukan ijtihad dengan memperhatikan seluruh kaidah usul fiqh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.